Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membandingkan dua saham dividen yang labanya turun dan salah satunya terkena kasus korupsi. Apakah saham-saham ini masih cocok untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice, jadi silahkan simak sampai akhir. KPK sedang menggarap guys ya kasus markup sebesar 200 miliar rupiah terkait dengan iklan Bank BJB dengan kode saham BJBR, di mana Bank BJB atau BJBR tengah digarap oleh KPK. Komisi Anti Suap itu menduga bahwa Bank BJB melakukan markup dana penempatan iklan senilai 200 miliar rupiah. Dugaan korupsi edisi 2021 sampai 2023 itu menggelembung hingga 100% guys ya. Jadi kita melihat ya adanya dugaan kasus korupsi terkait dengan penempatan iklan Bank BJB sebesar 200 miliar rupiah. Lalu kita pun melihat ya bahwa laba bersih saham BJBR ini turun sebesar 21,1% secara year on year menjadi 725,86 miliar pada semester awal 2024. Jadi hal ini pun ya bisa kita lihat dari saham BJBR di mana Bank BJB ternyata laba bersihnya itu sudah turun guys ya sejak di kuartal 4 2023 lalu ya. Secara year on year dan secara kuartalan kita sudah bisa melihat bahwa kinerja Bank BJB atau saham BJBR ini sebenarnya sudah ada penurunan sejak di kuartal 4 2024. Jadi tak heran guys ya di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 laba bersihnya secara year on year juga mengalami penurunan laba bersih yang artinya kinerja dari BJBR ini juga turun. Di kuartal 1 turun dari 372 miliar menjadi 364 miliar, sedangkan di kuartal 2 juga turun ya dari 548 miliar menjadi 362 miliar. Sehingga jika kita lihat guys ya secara year to date maka saham BJBR ini masih cukup downtrend guys ya, masih minus 16,81%. Teman-teman yang beli saham BJBR ya, ketika di awal tahun 2024 ini teman-teman masih minus atau floating loss ya guys ya, 16,81%. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari sisi valuasi ya memang valuasinya sih masih murah guys ya. Tapi kira-kira kapan nih saham BJBR ini akan naik lagi? Karena secara valuasi memang masih cukup murah ya di mana PER-nya 6,9 kali dengan PBV 0,67 kali. Lalu dari sisi NPM juga cukup menarik di angka 9,24% dan terakhir bagi dividen di 19 April 2024 dengan yield 9,85%. Tapi saya rasa pembagian dividen dari BJBR tidak akan setinggi di tahun 2024 ini, yang mana dividen 2024 itu diambil dari tutup buku laba bersih di tahun 2023 lalu. Jadi ketika dividen 2024-nya turun, maka dividen 2025 itu tidak akan sebesar di tahun ini. Seperti itu. Jadi akan ada penurunan dari sisi pembagian dividen untuk teman-teman yang masih hold saham BJBR. Dari sisi return on asset 0,7% dan return on equity 10,4%, kita melihat memang BJBR ini masih cukup menarik. Namun, secara teknikal, kita belum melihat adanya tanda-tanda bullish reversal atau kebangkitan harga saham dari BJBR ini. Karena per hari ini juga ternyata masih minus guys ya, 1%-an dan turun hingga di level Rp965 per saham ya. Semakin mendekati level support sebelumnya, yaitu di sekitar 940-an guys ya, dan ini menjadi level support terdekat untuk saham BJBR. Jika BJBR tidak berhasil naik dan juga breakout ya guys ya di atas MA50, maka ada potensi BJBR ini malah akan terus downtrend dan kita melihat juga memang belum ada tanda bullish reversal, yang berarti ada peluang ya untuk BJBR ini bisa lanjut turun, apalagi jika BJBR tembus di bawah 940 ini, maka ada potensi BJBR juga bisa terus downtrend. Nah, dari apa yang sudah kita hitung guys ya, di mana untuk estimasi full year EPS adalah Rp138 per saham dengan DPR kisaran 47 sampai 56%, maka dividen yang bisa diberikan oleh BJBR adalah Rp64 sampai Rp77 per saham dengan potensi yield 6,6 sampai 7,9%. Teman-teman bandingkan guys ya dengan dividen di tahun ini. Ya, di tahun ini BJBR itu bisa bagi dividen Rp95 per saham. Ini tentunya lebih besar ya dibandingkan dengan estimasi dividen Rp64 sampai Rp77 per saham. Dari yieldnya pun ya jauh lebih rendah estimasi yang sudah kita hitungkan guys ya, di angka 6 sampai 7,9%. Untuk di tahun ini BJBR ini bisa bagi dividen dengan yield 9,8%. Jadi itu guys ya korelasi antara pendapatan laba bersih dan juga pembagian dividen dari saham-saham yang
selalu digunakan ya untuk dividen investing. Selanjutnya adalah saham BJTM atau Bank Jatim yang juga labanya merosot 13,78% pada semester awal 2024. Tapi kembali lagi jika kita bandingkan ya dengan saham BJBR yang mana BJBR turunnya itu 21,1% secara year on year ya di semester 1 ini, maka penurunan laba BJTM yang hanya 13,78% pada semester awal 2024 itu tidak sebesar penurunan laba bersih saham BJBR. Jadi dalam istilah lain, BJTM dari sisi kinerja lebih baik ya guys ya dibandingkan dengan BJBR seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan BJTM hari ini juga masih menyisir saja guys ya, masih cukup sideways di Rp570 per saham. Dan jika kita lihat secara year to date guys ya, maka BJTM penurunannya ini tidak sedalam BJBR ya. Tadi BJBR kita cek itu penurunannya masih di 16%, sedangkan BJTM di angka 8,8%. Nah, itu juga korelasi antara kinerja saham, ya kinerja perusahaan dengan harga saham. Ya, ini adalah korelasi antara fundamental perusahaan dengan harga saham yang selalu kita lihat ketika kita ingin membeli sebuah saham. Jadi sebenarnya fundamental dan teknikal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi untuk BJTM ya guys ya, kita melihat memang kinerjanya juga ada penurunan ya, terutama di kuartal 2 2024 ini ada penurunan dari 415 miliar menjadi 311 miliar. Sedangkan di kuartal 1 sebenarnya ada sedikit kenaikan guys ya, dari 305 miliar menjadi 310 miliar. Nah, jadi kita melihat memang penurunan kinerja laba bersih BJTM ini terdapat di kuartal 2 2024. Lalu secara valuasi ya memang tidak berbeda jauh dengan BJBR di mana PER-nya di angka 6,8 kali dan PBV 0,7 kali ya. Jadi masih cukup murah ya untuk bank BJTM ini. Lalu kita melihat dari sisi profitabilitas juga jauh lebih tinggi dibandingkan BJBR, di mana NPM-nya 15,7% dan juga BJTM ini rutin bagi dividen guys ya. Terakhir bagi dividen di 21 Februari 2024 sebesar 9,54% untuk dividen yield-nya, dan kita melihat dari return on asset 1,3% dan return on equity 11,54%. Jadi untuk BJTM ini kalau misal kita lihat secara sekilas guys ya dari rasio fundamental di mana BJTM kita melihat kinerjanya itu sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan saham BJBR. Dan jika kita perhatikan BJTM dari level bottomnya di sekitar 500-an, BJTM ini sudah mengalami kenaikan yang lebih baik guys ya dibandingkan dengan BJBR, hingga di level saat ini di 570 itu sudah naik 13,83%. Yang tentu saja kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan potensi dividen yang akan teman-teman dapatkan dari BJTM di tahun 2025 nanti. Dimana di sini pun sudah kita hitungan guys ya, untuk estimasi full year EPS adalah Rp83 per saham dengan DPR 51-55% dan dividen Rp42-45 per saham, maka potensi yield-nya adalah 7,3-7,8%. Sedangkan capital gain yang sudah teman-teman dapatkan ya ketika buy on weakness BJTM di harga 500-an, teman-teman sudah dapat cuan 13,83% dengan hanya menyimpan BJTM selama 95 hari saja. Gitu guys. Jadi teman-teman bayangkan ketika teman-teman hold BJTM ini sampai mendekati pembagian dividen nanti, dan mungkin BJTM ini bisa naik hingga level 700-an, maka teman-teman akan mendapatkan dividen plus dapat capital gain-nya. Nah, itu adalah opsi ya guys yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman berani untuk buy on weakness, beli saham bagus di harga bawah, seperti itu. Jadi ada dua opsi, apakah teman-teman akan ambil capital gain atau teman-teman akan menunggu pembagian dividen di tahun berikutnya, yaitu di 2025 dengan potensi dapat dividen plus dapat capital gain-nya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita perhatikan ya, di bulan Oktober ini terjadi net sell yang besar-besaran, sehingga hari ini pun IHSG itu turun ya 2,2%-an. Ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama adalah karena stimulus ekonomi Cina, itu juga ada stimulus likuiditas terhadap pasar modal di Cina. Dan faktor kedua, kita melihat akan diberlakukannya short selling ya guys ya, yang akan launching di bulan Oktober, dan ada 113 daftar saham dan juga ditambahkan guys ya, sempat menjadi 116 saham, dan bahkan untuk saat ini terdapat 118 saham. Jadi terus ditambahkan guys ya untuk saham-saham yang bisa di short selling oleh big fund seperti itu. Nah, teman-teman bayangkan ketika memang di Oktober ini
ada potensi penurunan. Yang pertama adalah karena investor asing itu ramai-ramai berpindah ke saham di Cina, lalu yang kedua karena adanya short selling, maka IHSG juga berpotensi akan turun, begitupun juga dengan saham-saham yang di short selling. Ibaratnya gini, investor besar atau big fund yang ingin cuan dari adanya short selling, maka mereka harus melakukan short selling ini di saham yang sedang turun, bukan di saham yang sedang naik. Jadi sangat cocok jika di Oktober ya saham-saham turun dan banyak big fund melakukan short selling terhadap saham-saham yang ada di bulan Oktober ini, maka potensinya di bulan Oktober ini akan menjadi bear market ya guys ya, atau akan menjadi bearish marketnya, sehingga ini sebenarnya peluang untuk kita beli saham bagus di harga bawah seperti itu. Dan banyak sekali ya saham-saham big caps yang terkena daftar dari short selling ini, atau saham big caps tersebut memang bisa dilakukan transaksi short selling, sehingga ya di sisi lain ini akan menjadi ancaman untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut guys ya di harga tinggi. Tapi ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk kita yang belum beli saham bagus di harga bawah, untuk kita bisa serok sebanyak-banyaknya saham bagus di harga yang terdiskon seperti itu. Menurut teman-teman gimana nih ya, apakah di bulan Oktober ini akan menjadi bear market untuk kita bisa beli lagi dan belanja lagi saham bagus di harga bawah? Dan menurut teman-teman dari saham yang sudah kita bahas, BJBR dan BJTM, mana yang lebih menarik untuk dividend investing? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.